Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini bersama Bu Hafsah kita akan belajar PPKN di tematik tema 5. Teman-teman semua sekarang siapkan ya buku tematik tema 5 beserta dengan pensilnya. Oke, kalau sudah kita akan mulai belajar. Buka halaman 12. Nah, di halaman 12, di bagian bawahnya itu ada gambar. Gambar siapa ya itu? Ada gambar Ahmad dan ayahnya yang sedang pergi ke masjid. Sekarang kita akan membacanya. Bu Hafsah akan membacakan ceritanya. Nanti teman-teman menyimak ya, atau bisa juga ikut membacanya juga di rumah. Kita mulai ya. Menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila. Hari sudah sore. Selesai bermain, Ahmad berpamitan pulang kepada teman-temannya. Sebentar lagi waktu maghrib. Ahmad harus pulang sebelum waktu maghrib. Ahmad harus ke masjid untuk sembahyang maghrib. Wayan, Melani, dan Togar juga pulang. Meskipun berbeda agama dengan Ahmad, mereka menghormati Ahmad. Mereka juga rajin beribadah menurut agama mereka. Menjalankan ibadah menurut agama yang diyakini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, Ahmad pulang sebelum maghrib karena akan pergi sholat ke masjid bersama ayahnya. Kita lanjut sekarang di halaman sebelahnya, halaman 13. Di halaman 13 di bagian atas ada ayo berdiskusi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambarnya ada 5 gambar. 5 gambar tersebut adalah lambang-lambang Pancasila. Teman-teman masih ingat? Ingat dong. Pasti juga masih hafal bunyi Pancasilanya. Nah, kali ini kita akan mengulang lagi pelajaran tentang sila pertama Pancasila. Siapa yang masih hafal bunyinya? Betul, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Coba sila pertama Pancasila lambangnya apa ya? Wah, udah pada tahu semua. Kalau teman-teman tahu, silahkan dicentang atau diberi tanda checklist di lingkaran yang menunjukkan lambang dari sila pertama Pancasila. Bintang, atau rantai, atau pohon beringin, atau kepala banteng, atau padi dan kapas ya, sila pertama. Oke, pasti semua bisa. Sekarang kita lanjut. Di halaman 13, masih di halaman 13 di bagian bawahnya. Nah, mengenali perilaku sila pertama Pancasila. Amatilah perilaku-perilaku di bawah ini. Perilaku apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Nah, ini ada contoh-contoh perilakunya. Nomor 1, yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Beribadah sesuai agama yang dianut. Sesuai dengan sila Pancasila tidak ya? Nah, kalau sila pertama tentang apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa, yang berhubungan dengan ibadah. Dicentang, di checklist, di bagian yang sesuai. Nomor 2, menghormati perbedaan agama. Nah, sesuai dengan sila pertama atau tidak sesuai ya? Silakan di checklist. Yang mana yang menurut teman-teman jawabannya sesuai atau tidak sesuai? Sekarang yang nomor 3, membenci teman yang berbeda agama. Sesuai tidak ya dengan sila pertama Pancasila? Nah, menurut teman-teman sesuai tidak ya?
Silahkan diceklis di bagian yang benar. Apakah sesuai ataukah tidak sesuai? Nah, sekarang nomor 4. Mengejek agama lain yang berbeda dengan agamanya. Nah, itu perilaku yang sesuai dengan sila pertama atau tidak sesuai ya? Silahkan diceklis ya, di sini atau di sini ya. Nah, teman-teman pasti semua bisa. Nomor 5. Menjalankan ajaran agama yang dianut. Nah, sesuai atau tidak sesuai ya dengan sila pertama Pancasila? Oke, pasti teman-teman bisa menjawabnya. Sekarang kita ke halaman 35. Ayo membaca. Menerapkan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan di rumah. Kalau tadi sila pertama tentang beribadah ketuhanan yang Maha Esa, sekarang sila kedua. Sila kedua apa ya? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita baca yuk. Ana merasa senang belajar gerakan pull up. Wah, gerakan pull up itu yang gerakan memanjat di tiang. Naik turun di tiang. Pengalaman ini menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Tetapi, Ana merasa sedih karena melihat Melanie jatuh saat melakukan pull up. Untung waktu itu teman-teman segera menolong Melanie. Melanie tidak mengalami luka yang parah. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap-sikap teman-teman Melanie? Nah, teman-teman Melanie yang menolong Melanie ketika jatuh bagaimana menurut kalian? Iya, perbuatan yang baik ya, perbuatan yang terpuji, saling tolong-menolong. Nah, pengamalan dari sila kedua. Betul sekali. Sekarang kita lanjut di halaman 36. Sekarang setelah tadi kita membaca tentang kisahnya Melanie yang ditolong oleh teman-teman ketika jatuh, nah, termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau tadi kita sudah menceklis di lambang sila pertama di halaman 13, nah sekarang di halaman 36 kita akan kasih checklist di lambang sila kedua. Sila kedua lambangnya apa ya? Bintang, rantai, pohon beringin, atau kepala banteng, atau padi dan kapas ya. Nah, silahkan dicentang. Sila kedua apa ya lambangnya? Setelah selesai, kita lanjut. Nah, di bawahnya nih, halaman 36. Masih di halaman 36 juga. Nah, teman-teman, kita isi ya. Mencontohkan sikap sila kedua Pancasila. Amatilah perilaku sehari-hari di rumah kalian. Perilaku apa ya? Perilaku apa saja yang mencerminkan dan tidak mencerminkan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita coba diskusikan bersama. Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila kedua. Nah, perilaku yang baik yang mencerminkan nilai sila kedua ditulis di sini. Yang ditulis di sini, yang di sebelah kanan, perilaku yang tidak mencerminkan nilai sila kedua. Nah, sekarang kita isi yang nomor 1 dulu yang paling atas nih. Contohnya ya, tadi sikap saling menolong. Nah, tadi Melanie ketika jatuh ditolong sama teman-teman. Itu termasuk sila kedua. Nah, bisa diisi di kolom di baris yang perilaku yang mencerminkan saling menolong. Kemudian apalagi ya selain menolong yang sikap mencerminkan sila kedua? Ya, berbagi, boleh berbagi dengan teman. Lalu apalagi? Saling menghormati. Lalu menjenguk teman yang sakit misalnya. Nah, sekarang teman-teman silahkan menuliskan apa saja ya yang tadi disebutkan Bu Hafsah. Boleh juga ditambah dengan perilaku yang mencerminkan nilai sila kedua sesuai dengan yang teman-teman ketahui. Nah, kalau tadi perilaku yang mencerminkan, sekarang kita akan mengisi perilaku yang tidak mencerminkan. Berarti kebalikannya. Kalau tadi di sini saling tolong-menolong. Di sini berarti yang tidak mencerminkan nilainya berarti tidak mau saling tolong-menolong. Nah, tidak mencerminkan itu. Kemudian,
berbagi dengan sesama, misalnya perilaku yang mencerminkannya. Berarti yang di sini tidak mencerminkan, tidak mau berbagi, atau misalnya pelit. Nah, boleh. Kemudian apalagi tadi di sini ya, saling menghormati. Tidak mau saling menghormati, ya tidak mencerminkannya ditulisnya di sini. Nah, terus kemudian misalnya di sini yang seperti yang tadi menjenguk teman yang sakit. Nah, di sini tidak mau menjenguk teman yang sakit. Nah, silakan teman-teman isi ya. Mengerjakannya pelan-pelan aja. Insya Allah cepat selesai nanti. Pasti semuanya bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 38. Nah, kalau tadi sila pertama, sila ke-1 pertama, lalu kedua, sekarang kita sila ketiga. Apa sila ketiga bunyinya? Iya, Persatuan Indonesia. Wah, teman-teman pasti masih hafal semua ini. Menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan di rumah. Di sini ada gambar Ahmad dan teman-temannya yang sedang melihat pemandangan alam. Kita baca ya. Hari Minggu pagi, Ahmad dan teman-temannya bermain sepeda. Mereka bersepeda mengelilingi perumahan sambil melihat-lihat pemandangan alam. Ahmad dan teman-temannya merasa bangga dengan negerinya. Indonesia adalah negara yang indah. Tahukah kalian, sikap bangga dengan bangsa dan negara merupakan perwujudan nilai sila ketiga Pancasila? Berarti nilai sila ketiga Pancasila itu pengamalannya bisa juga dengan bangga dengan negeri. Wah, Indonesia negara yang indah. Kita sangat bangga dengan pemandangan yang indah. Itu merupakan salah satu pengamalan dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita checklist mana yang termasuk lambang dari Pancasila sila ketiga. Yang mana? Wah, udah tahu semua pasti yang sila ketiga yang mana? Persatuan Indonesia. Silahkan di checklist ya, di mana nih? Oke, di halaman 39 ya. Yang bagian atas. Kemudian kita akan lanjutkan sekali lagi. Nah, masih di halaman 39 juga, yang bagian bawah. Seperti yang halaman 13 tadi, kita akan checklist. Nah, nomor 1, cinta pada tanah air dan bangsa. Nah, sesuai tidak ya dengan sila ketiga Pancasila? Cinta. Kalau cinta berarti sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Nomor 2, menjaga nama baik bangsa dan negara. Sesuai dengan sila ketiga tidak ya? Atau tidak sesuai dengan sila ketiga? Kalau menjaga nama baik bangsa Indonesia, Persatuan Indonesia bukan ya? Oke, sekarang nomor 3, merendahkan bangsa sendiri. Merendahkan bangsa sendiri. Kalau merendahkan itu artinya sama dengan mengejek. Berarti kalau merendahkan, mengejek, meremehkan, sesuai atau tidak ya? Nah, silakan di checklist ya. Kalau sesuai, checklist di sini. Kalau menurut teman-teman tidak sesuai, checklist di sini. Kemudian nomor 4, ikut serta dalam ketertiban dunia. Wah, sesuai atau tidak ya? Silakan di checklist ya. Kalau ikut dalam ketertiban dunia, menjaga perdamaian. Wah, bagus ya. Kemudian nomor 5, membanggakan bangsa lain. Persatuan Indonesia bukan ya? Bangganya sama siapa ya harusnya? Nah, silakan di checklist sesuai atau tidak sesuai ya. Pilih salah satu. Nomor 6, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Wah, kalau bangga menjunjung tinggi, berarti sesuai atau tidak ya dengan sila ketiga Pancasila? Nah, kemudian nomor 7, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sesuai atau tidak ya? Akan di checklist di sini. Di halaman 39. Oke, teman-teman. Wah, alhamdulillah ternyata belajar kita hari ini sudah selesai PPKN-nya. Nah, kalau tadi teman-teman
mengikuti penjelasan Bu Hafsah pelan-pelan dengan teliti, insya Allah sudah selesai pasti tugasnya. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai, nanti difoto ya dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan mengerjakan soalnya, oh ada yang belum diisi Bu. Nah, boleh tanya ya ke guru kelasnya masing-masing. Ini bagaimana mengisinya ya? Apa yang kurang jelasnya boleh ditanyakan. Nanti insya Allah akan dijelaskan sama Bu Guru kalau teman-teman masih bingung. Semangat terus ya mengerjakan tugasnya dan belajarnya. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.